Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Aku harus berhasil, seru Jialong kesal. Namun, pada saat ini, Chen Nan menunjukkan sinar cahaya yang menyilaukan di dantian, dan dua bidang hitam dan emas melintas karena kecemerlangan, berputar dengan cepat di dantiannya. Gambar mengambil bentuk lagi. Sebuah kekuatan mengerikan melonjak keluar dari gambar Tai Chi, melonjak menuju jiwa lumpuh yang bercokol di Chen Nan dantian. Ah, apa yang kulihat? Jiwa yang menangis dari dewa bencana berteriak dengan liar, ini pasti tidak benar. Ini pasti semua ilusi. Rahasia surga konspirasi hebat. Petik 2. Dewa kegelapan Jialong tampaknya melihat sesuatu yang menakutkan di dantian Chen Nan. Dia berteriak dengan liar, Kaisar, Nas, janji perang, bangga surga. Siapa yang mengarahkan semua ini? Siapa yang melakukan permainan ini? Apa yang kamu bicarakan, bajingan aku? Chen Nan samar-samar mengerti bahwa Jialong telah mempelajari beberapa rahasia yang menghancurkan bumi di tubuhnya, dan mungkin Jialong telah mengenal makam iblis selama ribuan tahun melalui tubuhnya, kipas. Ini kejam, biarkan aku pergi dari sini, aku tidak ingin mati, aku ingin pergi dari sini. Situasi besar, aku bukan generasi pertama Pluto, aku tidak butuh dewa yang lebih muda seperti aku tidak ingin mati dalam asap. Petik 2. Galon, tolong jelaskan padaku, apa yang sedang terjadi. Chen Nan merasa bahwa kebenaran itu begitu dekat dengannya, dan semua rahasia tampaknya ada di depannya. Dia berteriak, bajingan Galon, kau sangat cepat katakan apa yang kamu tahu. Petik 2. Hanya saja semuanya sudah terlambat, dan kekuatan bergelombang dari tokoh iblis Taiji Tuhan membentuk pusaran, menarik jiwa yang hancur ke dalamnya. Pemakaman iblis-iblis, para dewa berkumpul bersama, dan mereka hanya membuat gaun pengantin. Kata-kata dewa para dewa Galon hanya mengatakan di sini, dan jiwa yang hancur diserap ke dalam sosok iblis Taiji. Sosok dewa setan Taiji berputar liar, dan cahaya emas dan hitam seperti air, terus mengalir di tubuhnya. Itu tidak tenang sampai seperempat jam. Bola emas dan hitam muncul, melayang diam-diam di dantian Chen Nan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Energi sihir tak berujung antara langit dan bumi masih ada di sana, tetapi nafas kematian yang mengerikan telah menghilang bersama dewa kegelapan. Kenapa? Mengapa? Rahasia macam apa yang tersembunyi dalam diriku? Apakah aku benar-benar tungku? Apakah itu benar-benar bidak catur dalam situasi yang menakutkan? Chen Nan menengadah ke langit dan menjerit. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak mau digunakan oleh orang lain. Bahkan jika mana pria itu berubah menjadi surga, dia akan melawan. Dia meraung di langit, tubuhnya tidak terkendali, dan dia berlari gila. Bayangan sihir hitam terbentuk dengan cepat di belakang punggungnya, dan 6 atau 7 senjata gelap melayang di sekitarnya, terus berputar di sekelilingnya. Zeng! Pisau sihir maut di tangan Black Shadow membuat suara logam bergetar, dan perlahan-lahan melayang di dunia, tergantung di lengan kanan Chen Nan, dan mulai dengan panik menyerap energi sihir di sekitarnya. Dentang! Suara dampak logam bergema melalui padang pasir, menyebar di antara gunung-gunung, dan perisai sederhana dengan gambar kabur yang tidak biasa terbang keluar dari senjata-senjata yang melayang-layang, melayang di atas lengan kiri Chen Nan, dan energi magis tak berujung diarahkan padanya melangkah pergi. Ceng, dentang. Bunyi tremolo logam berdering di seluruh dunia dan menyebar melintasi pegunungan. 6 atau 7 senjata hitam dengan gambar kabur berhenti berputar, menggantung di sekitar Chen Nan, dan mulai menyerap energi sihir antara dunia dan bumi. Bayangan gelap di belakang Chen Nan juga melonggarkan. Senjata misterius di tangan kirinya. Dia mengulurkan tangannya, dan energi magis yang tak berujung bergegas ke arahnya dan senjata. Di gunung tidak jauh, Leon dan Sen sama-sama kagum. Mereka baru saja mendengar deru Chen Nan, dan sekarang mereka menemukan bahwa energi sihir di gunung mulai mundur perlahan, dan secara bertahap berkumpul menuju padang pasir. Apakah Chen Nan mendapatkan Dewi Dewa Kegelapan? Leon berkata dengan ragu, orang ini menghilang lama sekali, bagaimana bisa dia datang ke sini? Sander mengerutkan kening, memandang ke arah padang pasir, dan berkata, napas Hades tiba-tiba menghilang sekarang. Sepertinya, para dewa sudah tidak ada lagi. Bisakah itu disegel lagi? Di pegunungan yang jauh, energi iblis mundur, dan beberapa petugas penegak hukum dari gereja Bright mengambil napas. Heirloom tampaknya telah gagal. Ini benar-benar tidak seperti kesuksesan. Nafas kematian yang jahat telah sepenuhnya menghilang. Apa yang terjadi? Kita akan memeriksanya nanti. Setelah setengah jam, energi sihir yang tak ada habisnya antara langit dan bumi menghilang, dan tubuh bayangan gelap di belakang Chen Nan jelas lebih jelas, dengan beberapa realisme. Kecuali pedang sihir maut dan perisai sederhana, beberapa senjata misterius masih sangat samar dan tidak bisa dilihat. The Death Magic Knife telah berubah paling banyak, dan itu hampir substantif. Pisau dengan kelengkungan sempurna dingin dan meyakinkan. Pisau hitam memancarkan napas kematian. Kepala naga di ujung pegangan seperti hidup, dan sepasang lengkeng samar-samar dua sinar cahaya terungkap. Perisai kuno tidak lagi membosankan seperti dulu. Pola-pola kuno di atasnya terlihat jelas, dan telah ada rasa pembuktian. Tampaknya benda-benda kuno zaman kuno meninjau kembali langit dan suasana perubahan-perubahan. Chen Nan terkejut untuk sementara waktu. Dia tidak mengharapkan beberapa senjata misterius. Dia benar-benar menyerap semua energi sihir yang menutupi langit dan matahari, dan energi sihir yang ditinggalkan oleh para dewa tampak tonik bagi mereka. Tidak ada keraguan bahwa pedang sihir yang sebenarnya dan perisai kuno harus kuat di masa lalu.
Saat pikiran Chen Nan bergerak, bayangan dan beberapa senjata misterius perlahan menghilang, dan emosinya yang bersemangat perlahan menjadi tenang. Chen Nan berdiri kosong di padang pasir, rahasia apa yang ditemukan oleh Dewa Kemuliaan. Dia tidak bisa membayangkan. Mengker ternyata adalah istrinya, bagaimana dia bisa bergaul dengannya. Dia tidak tahu. Dia berdiri diam selama beberapa menit, dan kemudian mulai mencari keberadaan Raja Mayat Hidup. Kuil kuno telah runtuh, hanya menyisakan kehancuran di padang pasir. Chen Nan mengangkat telapak tangannya dan membelah dinding yang rusak, tetapi tidak menemukan jejak Raja Abadi. Bahkan tulang yang patah dari pecahannya tidak ditemukan. Dia menghilang dengan panah penembakan relik suci. Chen Nan sedikit mengernyit, Romandela telah mempercayakan dia sebelum dia meninggal, dan dia harus menghancurkan Raja Mayat Hidup. Sekarang setelah dia membiarkan masalah besar ini pergi, dia merasa sangat menyesal. Kekuatan Raja Mayat Hidup ini menakutkan, dan setidaknya sudah mencapai urutan ke-6, jika bukan karena kekuatan Dewa Segel dan keberadaan panah penembakan matahari, aku takut dia dan Romandela akan dihancurkan oleh Raja Mayat Hidup segera setelah mereka memasuki kuil terbunuh. Orang itu jelas bukan apa yang bisa ditangani Chen Nan sekarang. Untungnya, orang itu benar-benar nasib buruk. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah dan kehilangan ratusan tahun kultivasi. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya, tetapi dia menghilang, Chen Nan bahkan menyesal. Orang ini benar-benar melarikan diri, dan hal yang paling dibenci adalah bahwa dia benar-benar mengambil panah memanah, yang pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Chen Nan sangat peduli dengan panah ajaib. Dia telah berpikir, jika dia menembakkan panah dengan busur Hou Yi akan seperti apa kekuatan itu. Mungkin Anda bisa membunuh dewa. Setelah energi sihir yang tak ada habisnya menghilang, padang pasir kembali tenang, dan puluhan juta pasukan tanpa tulang juga menghilang. Hati Chen Nan bergerak, tulang-tulang yang mati itu pasti bersembunyi di bawah gurun, dan semua Raja Mayat Hidup juga bersembunyi. Di pasir, dia mungkin tidak melarikan diri. Chen Nan memutuskan untuk tinggal dan berburu Raja Mayat Hidup di sini, satu untuk memenuhi keinginan Romandela, dan yang lain adalah bahwa dia sendiri memiliki beberapa keprihatinan serius tentang masalah serius ini. Jika dia dapat dihilangkan ketika dia yang paling lemah, dia akan selamanya dan untuk semua. Leon dan Sen menghabiskan 2 jam di tengah gunung, dan mendapati bahwa sisi gurun sepi. Mereka mulai bergerak maju dengan hati-hati. Ketika mereka tiba di tepi gurun, mereka berdua sedikit terkejut. Mereka tidak dapat merasakan bahwa Raja Mayat Hidup itu kuat. Nafas kematian. Apa yang terjadi? Apakah Raja Mayat Hidup dibunuh oleh seseorang? Leon bingung. Dia adalah ahli nujum yang dalam dan sangat sensitif terhadap nafas makhluk mayat hidup. Sekarang fenomena ini menunjukkan bahwa Raja Mayat Hidup telah menghilang dari dunia ini atau dengan hati-hati menyembunyikan napasnya. Sen berkata, ayo masuk dan lihat mayat hidup untuk mencari mantra. Dari kerangka di bawah gurun aku merasa Chen Nan sepertinya ada di sini, dan sepertinya dia belum pergi. Keduanya perlahan berjalan jauh ke padang pasir, tak lama kemudian, mereka menemukan reruntuhan kuil kuno di tengah padang pasir dan Chen Nan. Leon berteriak jauh, kenapa kamu ada di sini, Chen Nan? Chen Nan sudah menemukan keduanya, dan dia juga sedikit heran mengapa kedua necromancer ini muncul di sini. Setelah pertukaran singkat, kedua belah pihak mengerti alasan mengapa pihak lain muncul di sini. Tentu saja, Chen Nan tidak akan mengatakan bahwa dia menyerap dewa-dewa kegelapan. Setelah semua, itu adalah dewa dari garis mayat hidup dan garis mayat hidup. Dia tidak ingin berteriak di depan orang-orang Hui, daging babi sangat lezat. Aku benar-benar tidak berharap bahwa kepribadian ilahi dari dewa dunia bawah akan meledak. Apakah kepribadian ilahi dari dewa Tuhan kembali ke alam surga? Aku tidak percaya bahwa kepribadian ilahi akan dihancurkan, kata Leon dengan hormat dan hormat ketika dia berbicara tentang Jialong. Chen Nandao, ya, seperti yang Anda juga tahu, Raja Mayat Hidup terkena serangan matahari, dan ia dan saya dihancurkan bersama oleh Romandela, tetapi api jiwanya belum padam, membawa tulang-tulang yang patah itu. Bersembunyi di bawah gurun ini, Anda adalah ahli nujum, apakah ada cara untuk memaksanya keluar? Petik 2. Sander berkata, jika dia kurang kuat dari saya dan Leon setelah terluka, kami memiliki cara untuk memanggilnya ke depan dengan pemanggilan necromantik. Apa yang kamu tunggu? Kamu harus mencari momok besar ini sesegera mungkin, dan kemudian kamu tidak tahan imajinasi, desak Chen Nan. Sen dan Leon berjalan ke kuil yang runtuh, menutup mata mereka dan merasakan napas yang ditinggalkan oleh Raja Mayat Hidup di reruntuhan, kemudian mulai membaca mantra dan mulai melemparkan ahli nujum itu. Ada gelombang sihir aneh di udara, menyebar melintasi padang pasir. Bang, cakar tulang besar tiba-tiba keluar dari reruntuhan dan dengan cepat menyerang Leon dan Sen. Chen Nan telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan tangan yang sudah punah segera melambai, dan cakar tulang besar dari Raja Mayat Hidup dipukul dengan keras ke tanah. Tidak apa-apa, meskipun kamu membaca mantra, aku berjanji. Kamu tidak akan terganggu. Sekarang orang ini telah menghancurkan tulangnya dan sulit untuk membuat gelombang. Undead summoning berlanjut, dan tulang-tulang Raja Undead yang patah terbang keluar dari pasir di bawah reruntuhan. Akhirnya, ketika mantra itu selesai, raungan meraung terdengar di seluruh dunia, dan sebuah tengkorak besar dengan 3 tanduk di kepalanya berlari keluar dari tanah. Tengkorak dan kepala bersinar dengan api hantu yang tak habis-habisnya, yang merupakan api jiwanya yang lemah setelah dia terluka, dan melolong sang Raja Abadi yang tak percaya, kalian 3 manusia yang rendah hati, kamu layak 100 kali. Tutup mulut untukku, kau penguasa hantu mati, kau mati hari ini.
Chen Nan teringat akan Heavenly Hand dan menebasnya dengan keras. Tengkorak besar itu menghantam keras dan dipukul dengan keras di tanah. Sial, melolong. Raja mayat hidup He Zeng sangat malu, raungan itu marah. Tidak ada gunanya bagimu untuk menjerit, aku memukul, memukul, memukul. Chen Nan mengulurkan tangan kiri dan kanannya, dua telapak tangan cahaya besar substantif, menjentikkan tengkorak di tengah. Leon dan Sen saling memandang, tetapi ini adalah raja mayat hidup yang sangat kuat, yang benar-benar marah oleh pemuda di depannya seperti karung tinju, ini benar-benar agak tak terbayangkan. Tapi raja mayat hidup yang perkasa benar-benar luar biasa, tangan Chen Nan yang sudah punah sulit untuk mematahkan tengkoraknya, apalagi api jiwa di dalam keterkejutan. Awal mengaum, manusia bodoh, tidak ada yang namanya memanah. Bagaimana bisa kau tidak menghancurkanku, ketika aku mendapatkan kembali vitalitasku di masa depan, menyelesaikan kembali tubuhku, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Undet raungan raja yang kejam. Kamu tidak memiliki masa depan, sekarang kamu akan mati untukku. Bayangan Chen Nan muncul di belakangnya, dan pisau sihir maut menebas dengan ganas ke arah raja mayat hidup. Ah, raja mayat hidup berteriak. Dia merasa situasinya agak buruk. Saat ini, dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa menahan pisau sihir misterius. Dia menabrak pasir dan kemudian dengan cepat mengebor. Lanjutkan. Leon membaca mantra dengan cepat dan memanggilnya untukku. Dengan cara ini, Chen Nan melambaikan pedang kematian. Leon dan Sander melantunkan mantra. Setiap kali raja mayat hidup muncul, Chen Nan menebasnya dengan ganas. Dalam setengah seperempat jam, tengkorak besar telah terbelah oleh Death Sword selama puluhan kali, dan celah besar muncul di tengkorak. Auman, bocah itu akan berhenti, semuanya bisa dinegosiasikan. Siapa yang akan membicarakannya denganmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada benda suci seperti panah penembakan matahari, aku tidak bisa membunuhmu. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu dengan tindakan nyata. Generasi miskin dari Raja Mayat Hidup, setelah berulang kali dipotong oleh Chen Nan selama lebih dari selusin pisau, akhirnya tidak mampu mendukungnya, tengkorak besar hancur dengan ledakan, dan api jiwa-jiwa yang tak terhindarkan keluar. Pergi mati. Chen Nan menebas, dan api jiwa langsung dihancurkan setengahnya. Tunggu sebentar, jangan hancurkan api jiwa, berikan padaku, Sander berteriak cemas. Dia tidak memiliki tubuh fisik sekarang dan hanya dapat mengolah api jiwa. Lampu hijau yang berdenyut di depannya sebanding dengan ramuan untuknya dan merupakan suplemen terbaik. Chen Nan menyaksikan Sander perlahan memperbaiki dan menyerap api jiwa, lalu menyingkirkan pedang maut yang panjang itu. Raja mayat hidup terlalu kuat, dalam keadaan sangat lemah, dia benar-benar mengangkat lebih dari 20 pisau sihir maut, yang benar-benar menakutkan. Sage hebat, aku masih ingin kamu membantuku. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan kepada orang-orang muda, jangan. Sopan, ini kasusnya. Ada benda suci di kuil yang menembakkan panah matahari dan disembunyikan di gurun ini oleh Raja Mayat Hidup. Bisakah kau menemukan cara untuk menemukannya? Sander tersenyum dan berkata, ini mudah ditangani. Setelah selesai berbicara, dia mulai melafalkan mantra dengan cepat, dan kemudian padang pasir melambai dengan keras, dan ribuan kerangka merangkak keluar. Dan sekali lagi masuk ke gurun. Setelah setengah jam, gurun kembali tenang, panah emas sepanjang setengah meter muncul di tangan Chen Nan, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dengan pola kuno diukir di atasnya, yang berisi kesulitan misterius. Kekuatan terukur. Apa itu? Itu, tampaknya menjadi benda suci dari panah penembakan gereja cahaya kita. Ya Tuhan, itu seperti panah dewa legendaris. Bukankah Dewa Cahaya membimbing kita dan meminta kita untuk datang ke sini untuk mengambil kembali relik itu? Beberapa petugas penegak hukum dari gereja cerah akhirnya mengejar ke padang pasir. Ketujuh orang ini berkisar dari usia 20-an hingga 70-an, salah satunya adalah pria dan wanita berusia 20-an, pria tampan dan wanita cantik. Penampilan tiga orang setengah baya di usia 30-an atau 40-an sangat kuat. Kedua lelaki tua itu harus kulit putih, sekitar 70 tahun. Para penegak hukum gereja cahaya adalah kekuatan kartu truf di kuil, dan secara langsung diperintahkan oleh paus dan beberapa kardinal. Ketika orang-orang ini dipilih oleh bait suci sejak mereka masih muda, mereka mulai pelatihan seperti neraka. Untuk lebih mudah, orang-orang ini adalah penjahat gereja yang paling setia, dan pemberontakan terhadap orang-orang kafir adalah tugas terpenting mereka. Beberapa orang memandangi anak panah Chen Nan yang menembakkan sinar matahari, dan mereka semua memperlihatkan ekspresi senang. Wanita muda ini berkata kepada Chen Nan, teman itu, panah yang menembakkan matahari di tanganmu adalah benda suci dari gereja cahayaku, tolong kembalikan kepada kami. Petik 2. Yah, siapa yang bisa membuktikan bahwa ini adalah benda suci gerejamu? Itu telah disegel di kuil ini selama kurang dari 1000 tahun, bagaimana mungkin kamu belum melihatnya? Mengapa kamu datang dan memintanya segera setelah aku mendapatkannya? Apakah kamu pikir aku sendirian? Apakah itu intimidasi? Chen Nan menjawab dengan dingin. Pria muda yang berdiri berdampingan dengan wanita muda itu mencibir, Senjian telah beredar di gereja cahaya saya selama ribuan tahun. Secara misterius menghilang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kebanyakan orang di daratan tahu itu. Apakah Anda ingin menggunakannya? Apakah ini demi dirimu sendiri? Yah, aku sudah melihatnya sejak lama. Kau dan kedua necromancer semuanya bersama-sama. Tampaknya hari ini kita perlu membersihkan pagan lain. Petik 2.
Kamu mengatakan bahwa panah dewa telah berada di tangan gereja Guangming selama ribuan tahun, maka aku bertanya kepadamu, dalam waktu yang lebih jauh, apakah benda suci ini ada di tangan gereja Guangming? Seseorang dalam periode waktu tertentu tidak ada hubungannya dengan itu. Sejak hilang ribuan tahun yang lalu, memanah telah menjadi hal yang tidak dimiliki, dan sekarang saya mendapatkannya, tentu saja itu milik saya. Berbicara tentang ini, Chen Nan mencibir. Sedangkan untuk bagian kedua dari apa yang kamu katakan, aku benar-benar merasa sedikit konyol. Hehe, sebenarnya memposisikan aku sebagai seorang penyembah berhala, kamu benar-benar mengikat topi besar kamu, katakan saja jika kamu ingin mengambilnya, mengapa harus begitu megah? Warna kulit pemuda itu tiba-tiba berubah, dan berkata, kamu benar-benar seorang penyembah berhala yang jahat dan benar-benar ingin menyentuh peninggalan kuil. Tampaknya hari ini kita akan menegakkan hukum untuk Dewa Cahaya. Ah, aku sudah mengatakan itu, jika kamu ingin menyambarnya, ayolah, sungguh menyia-nyiakan, itu benar-benar berisik. Chen Nan terlihat seperti dia tidak peduli. Sander mengernyit ringan dan berbisik kepada Chen Nandao, itu sangat kuat untuk pria dan wanita muda. Aku curiga mereka telah suci. Chen Nan telah lama melihat bahwa para wanita muda itu tidak biasa. Kekuatan mereka tampaknya tidak dapat secara khusus diposisikan sebagai beberapa peringkat pembudidaya. Apa yang tampaknya melonjak pada mereka bukanlah fluktuasi unsur magis, atau fluktuasi dendam. Nafas roh suci, ada apa dengan Seng Jiang? Sander berkata, malaikat atau dewa-dewa lain di surga tidak dapat datang ke dunia sesuka hati, atau mereka akan dihukum karena melanggar hukum langit dan bumi. Untuk menghindari hukuman surga, para dewa ini akan mendatangi beberapa manusia yang sangat berkualitas. Pada saat itu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengubah tubuh orang ini sehingga mereka dapat menahan kekuatan ilahi mereka yang besar. Ketika para dewa kembali ke surga, mereka akan mengembalikan dominasi tubuh kepada Tuan yang asli. Sangat mengerikan, tidak mungkin untuk mengukur kekuatan mereka berdasarkan usia mereka. Lagi pula, tubuh mereka telah diubah oleh para dewa. Petik 2. Chen Nan sudah mengerti apa yang sedang terjadi, yang sangat mirip dengan perebutan timur, tetapi seseorang telah meminjam dan kembali dan seseorang benar-benar sibuk. Maksudmu, dua orang di depanmu pernah diduduki oleh para dewa. Sandai mengangguk dan berkata, ya, hanya karena keberadaan wanita muda itu, Leon dan aku tidak baik terhadap mereka, karena kekuatan kedua orang itu benar-benar tidak spekulatif, mungkin rata-rata, mungkin sangat mengerikan. Petik 2. Pada saat ini, pemuda itu telah mengeluarkan pedangnya yang panjang dari pinggang, berjalan mendekat, dan berteriak dengan keras, aku akan membersihkan kafir untuk Dewa Cahaya sekarang. Dan, otakmu telah memasuki air. Usia berapa sekarang, dan kamu masih mengatakan kata-kata kuno seperti itu? Chen Nan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengajarimu, kamu harus mengatakan ini, gurun ini adalah cahaya kita. Situs yang diliput oleh bos, Anda geng 2 atau 5 berani-berani membuat masalah di pintu masuk aula kami. Sekarang saya datang dengan saudara-saudara saya untuk menebas Anda. Petik 2. Melihat Chen Nan terlihat tanpa rasa takut, dua lelaki tua di antara para penegak hukum saling melirik, keduanya mengerutkan kening, dan salah satu dari mereka berkata, Anda belum menanyakan nama Anda, apa yang Anda? Chen Nan, pria muda dengan pedang panjang ditarik hanya akan melangkah maju, tetapi ketika dia mendengar Chen Nan melaporkan namanya, dia menghentikan langkahnya, wajahnya tampak jelek, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Beberapa seruan juga terdengar dari beberapa penegak hukum. Sekarang tidak ada seorang pun di dunia latihan yang pernah mendengar nama Chen Nan, yang dikenal sebagai Peerless Star, dan di usia 20-an, menewaskan 8 tuan yang tak ada taranya dalam sehari, seperti gempa bumi 12, sangat mengguncang seluruh berlatih dunia. Sekarang bintang yang tak tertandingi ini berdiri tepat di depan mata mereka, bagaimana mungkin mereka tidak kaget, pemuda itu membeku di sana, ekspresinya canggung. Chen Nan juga tidak ingin jatuh bersama orang-orang di gereja Guangming. Bagaimanapun, kekuatan kuil itu terlalu kuat, dia bahkan tidak bisa bersaing dengannya. Dia tersenyum dan berkata, kamu juga tahu bahwa keluarga Du, yang dikenal sebagai Turki Timur, dalam kesulitan, biarkan aku menembakkan panah selama 2 hari. Aku akan mengembalikannya ke gereja Guangming setelah habis. Beberapa orang saling memandang, dan mereka benar-benar tidak ingin menghadapi saksing ini, jika Tuhan telah melancarkan serangan yang kejam, diperkirakan beberapa orang di dunia biasa akan dapat menerimanya, yang akan membuat semua praktisi gemetar. Ini, ketujuh orang itu sangat ragu-ragu, jika Anda meminjam seperti ini, Anda pasti telah meminjam atau tidak membayar kembali. Chen Nandao berkata, bukankah tujuan utama Anda datang ke sini saat ini untuk menemukan Dewi-Dewi Jialong? Saya dapat memberitahu Anda pesan penting bahwa Dewi-Dewi dibawa pergi oleh Raja Mayat hidup di sini. Tentu saja, dia juga telah dipukul dengan keras dengan menembakkan panah. Anda harus menemukannya sesegera mungkin. Begitu dia berhasil bergabung dengan Dewi-Dewi Jialong, situ mungkin memiliki perubahan besar. Petik 2. Apa? Ini. Orang-orang ini terperangah. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah berburu Sen dan Leon di gunung-gunung terdekat. Mereka pernah merasakan napas jahat dan kuat. Sekarang mereka mendengar kata-kata Chen Nan dan segera sedikit percaya. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada Uskup Agung Kuil Agung. Kita perlu mendapatkan berita itu kembali secepat mungkin. Semoga sudah terlambat. Beberapa penegak hukum sangat cemas sehingga mereka dengan cepat mundur. Gereja Cahaya tidak berkewajiban untuk membunuh Sen dan Leon.
Tujuan utama pengiriman penegak hukum adalah untuk roh ilahi. Gurun kembali tenang, dan ketika Chen Nan dan Sander berpisah, mereka bertanya tentang rubah ajaib berwarna-warni. Dari mulut mereka, mereka belajar bahwa itu adalah Warcraft yang sangat spiritual, semacam rubah, hanya satu kaki. Ketika seluruh tubuh putih dan putih, bahagia atau marah, inti kristal ajaib di tubuh akan bersinar. Ketika memikirkan hal-hal mengkir, Chen Nan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi hal-hal yang terakhir. Dia berkeliaran di pegunungan dekat gurun selama 4 atau 5 hari, dan benar-benar membiarkannya menemukan rubah ajaib yang berwarna-warni. Dia tidak tahu bagaimana pendapatnya, tetapi dia pikir dia harus menangkap rubah roh dan kembali. Rubah ajaib berwarna-warni seputih giok, dan sepasang mata hitam penuh aura. Setelah ditangkap oleh Chen Nan, ia terus berjuang untuk melarikan diri. Setelah gagal lebih dari 10 kali, ia berangsur-angsur tenang. Warcraft kecil ini sangat spiritual, tahu jika Anda tidak dapat melarikan diri, Anda tidak akan lagi melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Chen Nan membawa rubah iblis kecil di tangannya, dan hatinya agak bingung. Dia berdiri di atas gunung dan menatap desa gunung kecil di bawah, dan akhirnya mengambil langkah besar untuk membunuh gunung itu. Desa itu sunyi, setiap pintu ditutup, dan desa itu sepertinya dipenuhi dengan bau darah. Hati Chen Nan tenggelam, merasakan situasinya tidak baik, dan dengan cepat berlari ke rumah tua Deniis. Bau darah di sini lebih kuat, dan banyak bagian tanah berwarna merah gelap, dan pada pandangan pertama adalah noda darah yang segera mengering. Chen Nan buru-buru mendorong pintu rumah Deni tua itu, dan ada darah merah besar di halaman, yang mengejutkan. Gilis, Paman Deni Timur, Ker, Mengkir. Chen Nan dengan cepat bergegas ke rumah, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga itu, dia terus memanggil nama beberapa orang. Pada saat ini, seorang pemburu tua di desa datang ke rumah Danidong dengan panik dan berkata, Chen Nan, tolong larilah, kalau tidak bencana akan datang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Chen Nan bertanya dengan cemas. Ternyata setelah Chen Nan pergi, Oliman bajingan di desa tidak bisa mengendalikan hatinya lagi, dan berlari ke rumah tua Deniis untuk mencoba menggoda mimpi. Penduduk desa yang polos takut pada bajingan ini, tetapi berterima kasih kepada Yu Chen Nan karena telah merawatnya selama perburuan hari kerja. Setelah mendengar berita itu, sekelompok besar orang datang, dan mereka semua memberikan tangan yang berat dan memukuli Oliman sampai mati. Melihat bahwa bajingan itu tidak bisa bercampur di desa, dia juga khawatir bahwa Chen Nan akan menghancurkannya ketika dia kembali, jadi dia lari ke kota. Dia membenci apa yang terjadi baru-baru ini, jadi dia melaporkan ke baron penjahat di kota bahwa ada wanita yang menakjubkan di desa sebanding dengan malaikat, dan pada saat yang sama memicu perceraian, mengatakan bahwa orang-orang di desa sering memarahi baron. Pada hari kerja, sang baron menggertak pelaku intimidasi laki-laki, seorang pelaku intimidasi terkenal di dekatnya. Setelah mendengar berita itu, ia segera mengirim seseorang untuk mencari tahu, dan benar-benar menemukan seorang wanita yang hebat. Jadi baron penjahat membawa lusinan orang, dan datang ke desa dengan cara yang perkasa, untuk secara paksa merampok Menger. Old Deniis dan Gils berusaha menghentikannya, dan akibatnya, Old Deniis terluka parah karena penampilannya yang cantik. Gils ditangkap oleh penjahat baron dan mengaku dibawa pergi dengan Mengker. Akhirnya, ketika baron penindas mencabuli Mengker, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketika Mengker membuang peralatan seperti piring, mangkuk, sumpit, tablewares biasa ini seperti pisau baja tajam. Baron itu menusuk, dan 5 atau 6 pelayan ditikam sampai mati. Di barat, membunuh bangsawan oleh warga sipil adalah kejahatan yang tak termaafkan, dan itu harus menjadi tiang gantungan. Antek-antek lain yang dibawa oleh baron mengeluarkan pedang mereka dalam upaya untuk membalasnya. Akibatnya, semua orang mengikuti jejak baron, dan Yuker yang terlalu ketakutan, kehilangan semua yang dilihatnya di halaman, dan semua yang bergegas ditembus oleh benda-benda itu dan mati. Pada saat itu, Mengkir seperti wanita lemah yang kesepian dan tak berdaya, dia lupa bahwa dia pernah menjadi master muda top di dunia latihan. Ketika membunuh semua orang, gangguan mental yang mengiritasi Mengkir terus menjerit, dan pada saat yang sama cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya. Ketika penduduk desa bergegas ke tempat kejadian, mereka melihat mayat dan noda darah di mana-mana di halaman dan jalan-jalan. Ayah dan anak perempuan Deni Timur tua duduk di samping satu sama lain dan menangis. Orang-orang ingin menenangkan Mengker yang psikedelik, tetapi semua orang yang mendekatinya terpental pergi dengan kekuatan yang tak terlihat. Setengah jam kemudian, Mengkir tiba-tiba menjadi sunyi, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi ribuan sinar, seperti Dewi Sembilan Surga. Setelah peristiwa itu, penduduk desa tampak seperti keajaiban. Teratai batu giok yang berkilauan tiba-tiba muncul di kaki Mengkir. Mengkir yang berkibar putih memancarkan cahaya berwarna-warni dan perlahan melayang ke udara. Pada saat itu, dia begitu suci dan cantik sehingga bahkan malaikat tidak dapat membandingkannya. Hanya saja gambar yang indah ini tidak bertahan lama, dan Mengkir menjerit dalam suasana yang menakjubkan, "Ah, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini?" Selanjutnya, Mengkir melonjak ke langit dan menghilang ke langit. Di barat, membunuh bangsawan adalah kejahatan yang tak termaafkan. Deni Istua dan putrinya melarikan diri ke gunung-gunung. Banyak penduduk desa juga bersembunyi di pegunungan karena takut marah. Oleh karena itu, 10 desa dan 9 kamar kosong. Selama beberapa hari terakhir, ada tentara ganas dengan baju besi datang ke desa untuk mencari. Sekarang banyak penduduk desa telah ditangkap.
Chen Nan tetap diam untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berharap begitu banyak hal telah terjadi. Menurut pemburu tua itu, Mengker sepertinya mengembalikan ingatannya. Selama 10 hari yang singkat, pasangan itu mungkin telah mencapai akhir. Kemana Mengker pergi sekarang? Sampai jumpa lagi, bagaimana keduanya bisa akrab? Chen Nan telah meninggalkan desa gunung kecil. Dia dan Mengker membawa bencana ke desa pegunungan kecil. Dia harus bergegas ke kota Fraser, kota terbesar kedua di Kekaisaran Selandia Baru, untuk mencari bantuan dari Duke Oliere. Sekarang, di dunia biasa, Chen Nan hampir tidak memiliki lawan, tetapi ia tidak dapat mengandalkan kekuatan untuk membunuh pasukan itu, karena ia ingin menyelamatkan orang, tidak mungkin untuk bersaing dengan mesin negara. Dia tidak masalah dengan dirinya sendiri, bahkan jika dia memasuki istana Xinlan, dia dapat menarik diri dari seluruh tubuh, tetapi sekarang dia harus menyelamatkan sekelompok orang yang tidak bersenjata. Kenyataannya jauh lebih gelap dari yang dibayangkan, tidak peduli apakah 10.000 tahun yang lalu atau di zaman sekarang ini, hukum dan peraturan selalu ada di tangan beberapa atasan. Chen Nan sudah tiba di kediaman Duke Oli, dan menjelaskan niatnya, berharap dia bisa membantu penduduk desa. Sebagai seorang bangsawan besar di barat, Oli sangat berpengetahuan luas, meskipun ia bukan orang di bidang budidaya, ia sudah mendengar desas-desus mengejutkan tentang Chen Nan baru-baru ini. Seorang tuan muda yang hampir tak terkalahkan di usia 20-an, di mata Olier, memiliki masa depan yang sangat luas. Jika dia dapat mempertahankan hubungan persahabatan dengan orang seperti itu, maka mungkin beberapa dekade atau ratusan tahun kemudian, seluruh keluarga memiliki satu lagi God of War untuk dapat diandalkan. Olier setuju dengan permintaan Chen Nan dengan sangat gembira. Hukum nasional di matanya dan atasannya kadang-kadang hanya dekorasi, yang bisa diinjak-injak jika diperlukan. Urutan Duke tingkat pertama dengan cepat mencapai desa dan kota. Baron penjahat menindas pria dan wanita, mengabaikan hukum nasional, dan sekarang mencabut semua gelar keluarga dan menyita semua properti. Selain itu, dua pria dan wanita muda yang diselamatkan oleh Deniis adalah teman-teman penting yang mengunjungi Kekaisaran Selandia Baru. Sebagai pengakuan atas jasa Deniis yang lama, dia dinamai seorang baron dan mengambil alih baron mantan penjahat itu. Ini adalah kenyataan, kejam atau sarkastik. Instruksi dari Pangeran Lama langsung membalikkan seluruh peristiwa. Atasan dapat mengubah segalanya dengan satu kata. Untuk memenangkan Chen Nan, dewa perang masa depan, Olier menjual banyak bantuan. Ayah dan anak perempuan Deni Timur tua di desa pegunungan kecil telah belajar dari mulut pemberita bahwa alasan untuk membalikkan situasi adalah bahwa Chen Nan mengundang Pangeran Lama untuk maju. Ayah dan anak perempuan yang baik hati itu hanya dapat berdoa untuk Chen Nan dalam hati, berharap semuanya akan berjalan baik di masa depan. Giles membelai rubah ajaib berwarna-warni di lengannya dan berkata, hal kecil ini ditangkap oleh Brother Chen Nan untuk Sister Care. Saya tidak tahu kapan Sister Care dapat kembali dan melihatnya. Dia tidak tahu bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Mengkir sudah berdiri di luar jendela. Kelly, yang jauh di ibu kota yang baru, mendengar Chen Nan tiba di kota Fraser dan bergegas kembali dengan naga terbang. Tidak dapat menanggung keterikatan orang ini, Chen Nan secara singkat memperkenalkan alasan hilangnya. Apa? Kalian berdua berada di bawah atap yang sama, yang benar-benar. Kelly mendengar bahwa Mengkeer dan Chen Nan sama-sama menderita amnesia, dan setelah bersama di bawah atap yang sama selama beberapa waktu, mereka membuka mulut dengan terkejut. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan Chen Nan, jika Kelly diberitahu bahwa dia dan Mengkeer telah menikah, pria ini harus melompat kaget. Di malam hari, Duke Oli mengadakan resepsi yang tidak terlalu kecil di rumah. Aula yang luar biasa indah, ratusan orang tidak ramai untuk jamuan makan malam, dan cahaya yang ditimbulkan oleh lampu kristal membuat aula cantik. Banyak bangsawan, memegang gelas anggur tinggi, berkumpul bersama dalam kelompok 3 atau 5, sering berdenting gelas, dan percakapan yang hidup. Chen Nan adalah seorang oriental, dan dia sangat tidak menyukai pesta ini. Dia dan Kelly duduk di sudut dan berbicara dengan lembut. Kelly berkata, Chen Nan, kamu tahu bahwa sejak hari-hari ini kamu menghilang, keluarga Du dari Turki Timur mengirim Du Hao, tuan muda terkuat dari keluarga mereka. Pelatihan seni bela diri orang ini dikatakan tidak terduga. Dalam sebulan, dia telah mengalahkan wilayah timur yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah meletakkan kata-katanya untuk mengalahkan 10 penggarap dalam satu pertarungan, dan kemudian akan membentuk kaisar di timur, mengundang semua penggarap dari timur dan barat untuk menonton. Dia akan memerangi kamu sampai mati di ring kaisar. Petik 2. Chen Nan dengan dingin bersenandung, antek anjing sialan, ini benar-benar merajalela. Dongtu sebenarnya memiliki keluarga yang sangat kuat, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Brother Chen, apakah Anda memiliki keluhan dengan keluarga ini? Latihan yang dilakukan oleh keluarga mereka semuanya lulus dari keluarga Chen, tetapi sekarang mereka telah mengkhianati keluarga Chen dan ingin menyingkirkan keturunan terakhir dari keluarga Chen. Ini adalah keluarga serigala yang tidak tahu berterima kasih. Lupakan saja, aku tidak ingin setelah mengatakan lebih banyak, saya bersumpah saya harus menghancurkan keluarga ini sendiri. Setiap kali Chen Nan memikirkan keluarga Du yang dikenal sebagai Turki Timur, ia tidak dapat menahan amarahnya. Tiba-tiba, Chen Nan menemukan sosok yang dikenalnya di kerumunan. Ini adalah wanita berambut pirang, dengan sosok terpahat, puncak flamboyan, bertubuh penuh, pinggang ramping, pantat bundar, sangat hikmat. Wajahnya mungkin tidak sebagus Mengkir, tarian naga, tetapi seksi, menawan, dan mempesona jauh melampaui itu.
Ini adalah seorang wanita cantik yang dapat membuat pria memiliki keinginan paling primitif. Ruth, Chen Nan berbisik bahwa wanita itu bukan orang asing baginya. Pada saat Akademi Kamikaze, wanita barat yang seksi dan mempesona ini telah mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok kekuatan tertentu lebih dari sekali. Selain itu, ada hubungan konyol antara keduanya. Chen Nan merasa sedikit malu sekarang. Itu pasti pengalaman yang sangat memalukan dan memalukan, karena dalam arti yang berbeda keduanya adalah korban. Hei, kamu kenal dia, tapi itu bunga komunikasi yang sangat bagus dan sempurna, bukankah seharusnya ada sesuatu di antara kamu? Kelly menatapnya sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Yah, aku mengerti. Dia belum kembali dari Saint Fencol Lege belum lama ini, dan kamu telah tinggal di Saint Fencol Lege sebelumnya. Jika dia tidak menemukanmu, aku tidak percaya itu. Tugasnya ada di belakangnya. Kekuatan besar untuk menggali semua bakat yang tersedia. Kelly tidak mengatakan kekuatan besar di belakang Ruth, tetapi bisa dibayangkan bahwa dia harus memiliki fondasi yang kuat di barat. Chen Nan sedikit malu dan berkata, bisakah kamu pergi sebentar? Karena dia sudah mengetahui bahwa Ruth datang ke sini. Haha, perasaan lama itu sulit. Aku orang yang baik. Tentu saja aku ingin menciptakan kesempatan untukmu. Kamu berbicara perlahan. Aku akan menjagamu. Kelly tersenyum cerah, tetapi di mata Chen Nan, rasanya agak menjijikkan. Penangkap naga keluar seketika, dengan lembut menepuk catatan di pantat Kelly, dan segera mengecam orang ini dari sini. Ruth tersenyum menawan, memutar pinggangnya yang ramping. Model-model Lian Bu, dan mendekat. Dia duduk di sebelah Chen Nan, mengocok anggur merah di piala dengan lembut dengan tangan kanannya dan berkata, lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak bertemu, apa kamu baik-baik saja? Sapa Chen Nan. Apa katamu? Ruth tersenyum. Chen Nan sedikit malu. Oh, tidak perlu itu, kita tidak berutang pada siapapun. Ruth tersenyum sangat menawan, bibir merahnya begitu indah setelah direndam dalam anggur merah. Dia tersenyum dan berkata, kamu harus mengerti identitasku, beberapa hal yang aku tidak bisa otonomi, saya katakan saya akan mengancam Anda dan menyebabkan Anda beberapa masalah. Yah, jangan pedulikan apapun, jika Anda bisa, kami akan menjadi teman di masa depan. Petik 2. Kamu harus mengerti identitasku, ada beberapa hal yang tidak bisa aku kendalikan. Chen Nan mendengar beberapa melankolis dari kalimat ini. Ya, seorang wanita cantik dengan bunga seperti batu giok, jika Anda bisa, siapa yang akan mengkhianati kecantikannya? Aku ingin membantumu, sungguh membantumu, tolong jangan menolak, kata Chen Nan serius. Kamu, Ruth sedikit terkejut, dia tidak menyangka Chen Nan mengatakan itu. Aku pikir, kamu sudah bosan dengan kehidupan seperti ini. Aku ingin membantumu menyingkirkan semuanya sekarang dan memulai hidup baru dari awal. Ruth adalah wanita yang pandai, wanita yang menderita kecelakaan. Dia telah melihat bahwa Chen Nan benar-benar ingin membantunya. Meskipun emosinya sangat bersemangat, kata-katanya tenang, mengatakan, ya, saya sudah bosan sekarang. Hidup, kekuatan di belakang saya berjanji kepada saya bahwa jika saya bekerja untuk mereka selama 5 tahun lagi, saya akan bebas, tetapi berapa tahun yang bisa dimiliki seorang wanita muda? Chen Nan, Anda adalah orang yang baik, jika Anda bisa bantu aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidupku. Petik 2. Saya akan membiarkan Duke Oli dan Pangeran Kelly maju. Kekuatan di belakang Anda harus dapat membelinya. Chen Nan merasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk Ruth, dan hati nurani yang bersalah di dalam hatinya berkurang banyak. Dia bertanya, apa rencanamu untuk masa depan? Aku beruntung mengatakan itu, aku sangat menyukai seseorang, dan orang itu menyukaiku, dan dia telah menungguku selama bertahun-tahun. Jika aku bisa mengembalikan kebebasanku, aku pikir aku akan segera menikah dengannya. Ruth tenang jalan. Ruth sudah lama pergi, Chen Nan masih menatap gelas anggur dengan linglung. Kelly menepuk pundaknya dan berkata, lihat bagaimana kau terlihat tersesat. Jangan linglung. Yah, Kelly, aku ingin kamu melakukan yang terbaik untuk membantuku melakukan satu hal. Ketika Kelly mengangguk dan menyetujui urusan Ruth, dan menjamin bahwa tidak ada masalah, Chen Nan tersenyum dan berkata, biarkan aku meninggalkan inti kristal ajaib di rumahmu, dan beberapa Beastmaster, biarkan Ruth, berharap dia bisa memiliki kehidupan yang nyaman di masa depan. Petik 2. Ketika pesta anggur hampir berakhir, lengan kanan Chen Nan tiba-tiba mendengar suara seperti susu, yah, itu sangat harum, anggur yang sangat lembut, orang-orang bahkan tidak bisa tidur. Halo, kamu benar-benar sedikit mabuk. Chen Nan merasakan tangan kanan sedikit gatal, dia tahu Xiaolong bangun. Yah, aku benar-benar ingin keluar, minum segelas besar, rakus denganku, gumam Xiaolong dengan ketidakpuasan. Chen Nanchao melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada seorang pun. Dia tertawa terbahak-bahak, kamu anak kecil yang benar-benar kehabisan kata-kata, maka kamu dapat pulih dengan cepat. Chenan, aku merasa kamu memiliki artefak, apa itu? Ini panah penembakan matahari. Oh, tongkat dewa besar ada di atasnya. Benda apa ini? Aneh, bagaimana saya bisa mendengar familiar ini? Letakkan di lengan-lengan kanan Anda, saya merasa itu sepertinya membantu. Saya, petik 2. Tongkat dewa besar menyala, aku merasa bisa menyerapnya. Chen Nan akan segera pergi dari sini. Kurasa sesuatu yang istimewa mungkin terjadi. Chen Nan berdiri, buru-buru menuduh Duke Oli, dan kemudian dengan cepat meninggalkan istana Duke.
Begitu dia berjalan ke jalan, lengan kirinya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan sinar matahari dari benda suci gereja cahaya harus melebur ke lengannya, agar tepat ke tubuh Xiaolong. Chen Nan tidak berani menunda. Dia menginjak dimen surgawi 8 langkah dan berlari keluar dari kota Fraser seolah terbang. Para pejalan kaki di jalan itu tercengang, mereka hanya melihat kilatan cahaya keemasan lewat, dan mengira meteor itu meluncur ke tanah. Setelah tiba di hutan belantara, mantel Chen Nan diwarnai menjadi abu oleh cahaya keemasan di lengan kanannya, dan panah yang menembakkan matahari meleleh ke kulitnya dan memasuki gambar Xiaolong. Chen Nan tidak tahu mengapa, jadi dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Dia bertanya kepada Xiaolong, apa yang terjadi dengan hal-hal kecil, apakah kamu tidak peduli? Aneh, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku merasa kekuatannya pulih dengan cepat, aku tampaknya bisa segera keluar. Xiaolong hanya mengatakan di sini, cahaya di lengan kanan Chen Nan menjadi sangat menyilaukan. Auman. Auman naga besar terdengar di seluruh dunia, dan naga itu dengan cepat berlari keluar dari lengan kanan Chen Nan. Bagus, saya tidak berharap Senjian benar-benar membantu Anda benar-benar keluar. Chen Nan sangat senang. Tongkat dewa yang hebat sudah menyala. Akhirnya aku bisa minum anggur yang enak, Xiaolong berteriak riang, terbang di udara dengan penuh semangat. Hei, Baby Dragon, di mana matahari menembakkan panah? Hah, ya, kemana perginya? Baby Dragon mengedipkan matanya yang besar, menampakkan ekspresi malu, dan menyentuhnya dengan sepasang cakar kuning keemasan. Oh, tongkat dewa besar ada di atasnya. Di sini itu, berubah menjadi skala emas. Oh my god, itu benar-benar terbalik. Ini sangat menjengkelkan. Mengapa tubuhku selalu begitu lama? Hal-hal aneh ini awalnya memiliki tanduk, dan sekarang mereka memiliki skala ekstra. Petik 2. Naga kecil itu mengeluh dengan tidak puas, di bawah tenggorokannya, skala naga emas lahir di sana secara terbalik. Chen Nan berpikir dalam-dalam dan berkata, panah dewa yang menyinari matahari adalah objek suci dari gereja cahaya. Itu pasti sesuatu yang diturunkan oleh dewa cahaya. Belum lama ini, anak kecilmu menyerap peninggalan dewa cahaya. Menyerap panah ilahinya. Dengan cara ini, Anda benar-benar dekat dengannya. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan berkata, tidak. Jika suatu hari di masa depan, Anda akan meninggalkan semua yang ditinggalkan Tuhan. Semua terserap ke dalam tubuh, maka akankah lelaki kecil Anda menjadi generasi baru dewa cahaya? Ya Tuhan. Petik 2. Tongkat dewa besar menyala. Aku tidak ingin menyerap beberapa hal yang berantakan, aku tidak ingin menjadi monster kecil. Xiaolong bergumam dengan ketidakpuasan. Naga memiliki skala terbalik, bukan monster. Aku menduga, apakah benar bahwa memanah ada hubungannya denganmu? Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Chen Nan menatap mata Xiaolong sedikit aneh. Menurutnya, ini mungkin warisan sejati Tuhan. Du Hao telah menembus 9 sekolah yang terkenal dari komunitas budidaya Dongtu seperti Istana Xiaoyao, Sekolah Tiangang, Wulingmen, Del. Pedang itu tidak tertandingi, dan telah menyebabkan kegemparan di komunitas budidaya Dongtu, memusatkan perhatian semua orang. Dia pernah berkata bahwa dia akan mengalahkan 10 faksi berturut-turut, dan akhirnya membuat cincin kaisar, menunggu Chen Nan kembali dari barat, di depan semua praktisi di dunia, pertempuran hidup dan mati. Fraksi mana yang akan menjadi fraksi ke-10? Banyak seni bela diri kuno yang mengalahkan diri sendiri, takut bahwa seni bela diri mereka tidak menguntungkan dan menjadi batu loncatan ke-10. Pada hari ini, Du Hao mengancam di wilayah timur bahwa perang ke-10 akan menantang keluarga naga di antara 10 pembudidaya top wilayah timur. Pernyataan ini menyebabkan badai besar ketika keluar. 10 keluarga pembudidaya teratas di Dongtu memiliki sejarah panjang, masing-masing keluarga memiliki masa lalu yang gemilang, masing-masing keluarga ini memiliki setidaknya 1 atau 2 penguasa tingkat 5, dan merupakan kultus Dongtu yang paling kuat. Keluarga Du dikatakan diwarisi selama ribuan tahun dan didominasi oleh wilayah timur. Ketika keluarga ini lahir, sudah diduga bahwa akan ada tabrakan sengit dengan 10 keluarga teratas cepat atau lambat. Setelah semua, mereka perlu membuktikan siapa sebenarnya wilayah timur yang sebenarnya. Keluarga emas pertama. Hari ini akhirnya tiba, tetapi saya tidak berharap keluarga Du hanya mengiring Master Junior, dan mengancam akan memilih keluarga naga di antara 10 keluarga teratas, yang dapat digambarkan sebagai sombong dan sombong sampai ekstrim. Meskipun pemuda ini telah mengguncang seluruh dunia latihan seperti tornado dalam sebulan terakhir, dia menantang keluarga naga sendirian, tetapi masih memberi orang perasaan meremehkan 10 keluarga teratas. Keluarga naga, pemilik keluarga saat ini, Long Zifeng, sangat tenang. Pertarungan dengan keluarga Du tidak bisa dihindari. Keluarga naga menunggu dengan tenang untuk saat itu. Ini adalah pertempuran yang berkaitan dengan kejayaan keluarga. Long Zifeng memiliki 4 putra dan 1 putri, dan putra keempat Qianlong pernah dipuji sebagai orang pertama dari generasi yang lebih muda oleh generasi orang dalam yang lebih tua, tetapi sayangnya ia cemburu dan berbakat, dan Qianlong terjebak dalam kematian. 3 putra pertama Long Zifeng juga pandai berkultivasi, tetapi mereka jauh lebih tidak berbakat daripada Qianlong. Jika Qianlong masih di sana, dia mungkin bisa bertarung untuk ayahnya. Setiap kali memikirkan ini, Long Zifeng tidak bisa menahan perasaan sedih. Dalam beberapa dekade terakhir, keluarga Long telah jatuh sedikit. Sekarang, selain dari dirinya sendiri, hanya Master Lama Long memiliki tingkat kultivasi level 5 atau lebih. Tidak ada yang bisa melawan Du Hao.
Mungkin keluarga Du melihat bakat keluarga naga di 10 keluarga teratas menurun, jadi mereka melakukan operasi terlebih dahulu. Long Zifeng memiliki perasaan menjadi pahlawan terlambat. Dia tahu bahwa kebangkitan keluarga Du mungkin tak terbendung. 10 keluarga budidaya teratas di wilayah timur pasti akan dipilih satu persatu. Ketika Du Hao kalah, generasi tua dari keluarga Du aku takut debutnya akan mengejutkan. Dia tidak bisa tidak memikirkan keluarganya. Apa yang paling dia cintai dan sayangi adalah putrinya, tarian naga, tetapi anak ini. Qianlong menghilang di dunia ini, yang memiliki dampak besar pada tarian naga. Setelah kembali dari Sen Feng Chou Lege, Long Wu mengirim cintanya untuk melukis dan kaligrafi, menulis dan melukis di rumah sepanjang hari, dan sering pergi ke alam liar untuk membuat sketsa. Di permukaan, Dragon Dance sepertinya kembali ke gadis yang ceria, optimis, cerah dengan senyum lebar sepanjang hari. Tapi Long Zifeng selalu merasa bahwa Dragon Dance tidak menyelesaikan simpul bahagia. Semakin dia melakukan ini, semakin khawatir dia merasa. Dia merasa sudah waktunya melihat anak perempuan ini, mungkin membiarkan anak itu keluar, sekarang karena keluarganya dalam badai, seorang gadis seperti dia tidak cocok untuk tinggal di rumah. Halaman Dragon Dance penuh dengan bunga-bunga dan gulma yang eksotis, dan saat memasuki itu, tercium aroma yang menyegarkan. Ayah, kamu di sini. Long Wu melukis di halaman. Rambut hitam pendeknya hanya menutupi telinganya, matanya jernih dan bersih, seperti air musim gugur, hidung Kiong lurus, dan bibir kemerahan, yang bersama-sama membentuk sepasang paling cantik. Long Zifeng sangat aneh. Di masa lalu, tarian naga digunakan untuk melukis gunung dan perairan. Kali ini dia benar-benar menggambar pedang, pedang pembunuh dan pedang bercahaya. Bahkan orang awam dapat melihat keterampilan melukis tari naga. Lukisan ini terlalu ekspresif, dan pedang membunuh gas dengan tajam. Bahkan lebih tidak biasa jatuh ke mata seni bela diri seperti Long Zifeng. Gambar ini benar-benar mengungkapkan seni bela diri yang tajam, yang membuatnya harus memeriksa ulang putrinya. Sejak kapan ia memiliki ini menunggu perbaikan? Penari, kamu. Long Wu tertawa, semangatnya terbang, gayanya percaya diri, dan sinar matahari yang tak terkatakannya sangat cemerlang. Long Zifeng punya perasaan bahwa putrinya tampaknya benar-benar menghapus bayang-bayang di hatinya, dan sekali lagi memulihkan keadaannya yang gagah dan elegan. Anak perempuan telah melupakan banyak hal dan mengirim rasa sayangnya pada lukisan dan kaligrafi. Sekarang dia kadang-kadang mencapai terobosan dalam pikirannya. Seni bela diri secara bertahap membuat kemajuan. Sekarang dia telah melangkah ke bidang orde kelima. Ini, Long Zifeng benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa putri ini memiliki bakat yang sangat baik, tetapi dia tidak akan pernah serius mengembangkan seni bela diri, sehingga Xiu Wei tetap berada di negara bagian ketiga sepanjang waktu penerobosan. Sayangnya, jika saya bisa mengungkapkan pembunuhan Billy Sword dalam lukisan pemandangan, maka saya yakin untuk melawan Du Hao itu, dan sekarang saya jauh dari lawannya. Tarian naga pernah melayani jantung setengah malaikat, dan sekarang seluruh orang lebih aura daripada sebelumnya, seperti peri yang tidak memakan kembang api di bumi. Melihat bahwa tarian naga benar-benar menyingkirkan segala sesuatu di masa lalu, naga itu berkata dengan suara bergetar, penari, kau hanya harus bahagia, jangan memikirkan apapun. Ada ayah dan kakek dalam keluarga. Petik 2. Tidak, ayah, bagaimana aku bisa mundur ketika keluarga dalam bahaya, apakah masih layak menjadi anak keluarga naga? Long Wu tersenyum ringan, benar-benar seperti lembah kosong dan anggrek, memberi semua orang rasa kejelasan, katanya, jangan khawatir, ayah, kupikir seseorang akan datang tepat waktu untuk membantu kita menyelamatkan krisis. WHO, sampah bau. Long Zi tertegun, menatap putrinya dengan bingung, dan berkata, apa yang kamu bicarakan, Wuer, apakah benar ada seseorang yang akan datang? Long Wu perlahan berbalik, menghadap ke barat, dengan tenang berkata, saya pikir dia akan datang. Long Zifeng masih bingung. Jika dia tidak datang, aku salah. Long Wu selesai, dan membungkuk dan menyikat kuas dengan cepat untuk membuat gambar. Seorang pria muda yang menginjak naga tersembunyi di awan dan agak seperti Qianlong, tapi jelas bukan Qianlong. Kebangkitan kuat keluarga Tu Timur, keluarga Du, sangat mengejutkan seluruh dunia latihan dan sekarang menjadi topik terpanas. Du Hao akan menantang keluarga naga ke barat untuk pertama kalinya, dan semua orang membicarakannya. Setelah mendengar berita ini, wajah Chen Nan tiba-tiba berubah, dan sesosok yang cantik muncul di hati Dragon Dance. Dia teringat adegan ketika tarian naga menyelamatkannya, tarian naga yang indah, seperti bunga layu, tidak memiliki darah di wajahnya, dan darah merah cerah mengalir keluar dari mulutnya, putih. Gaun itu berlumuran darah, dan dia suci dan sedih seperti malaikat dengan sayap. Dia teringat sesuatu seperti lelucon tentang Long Wu ketika dia berpisah, aku tidak takut kau sedih berpisah, jadi aku hanya bercanda denganmu sekarang. Selain itu, aku juga mengatakan yang sebenarnya. Long Wu, kau akan diam setelah kembali diam, lupakan ketidakbahagiaan di masa lalu. Anda tidak bisa menikah, tetapi Anda harus memberitahu saya ketika Anda menikah, saya berutang budi kepada Anda, hidup ini hanya dapat dibayar kembali. Jika suatu hari Anda melepaskan hati Anda, selama ada nada di dunia latihan, bahkan jika aku berada ribuan mil jauhnya, aku akan membawa naga itu ke keluarga naga Jin Guo. Hei, jangan pukul aku mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Yah, sayap ayamnya sangat lezat. Wow, anggurnya sangat manis. Suara Xiaolong membawa Chen Nan kembali ke dunia nyata. Ah,
Apakah kamu masih makan hal-hal kecil? Chen Nan menemukan bahwa puluhan botol anggur kosong telah diletakkan di depan Xiaolong, dan tulang-tulang ditumpuk di bawah meja dan meja. Bukankah aku dalam masa kritis menumbuhkan tubuhku? Xiaolong menggerutu, tapi dia masih makan dan minum, berseru dari waktu ke waktu. Pria ini adalah naga di restoran paling mewah di kota Fraser. Xiaolong telah makan lebih dari 1 jam, dan pertempuran belum berakhir. Menunggu masuk dan keluar dari ruang pribadi, pelayan yang datang untuk mengantarkan anggur dan makanan nyaris tercengang. Benda emas kecil itu mengerikan. Tubuh kecil itu seperti lubang tanpa dasar. Setelah makan begitu banyak hal, tidak menonjol sama sekali. Ya Tuhan, ini masih lebih lama. Aku akan menjualmu dan aku tidak mampu lagi. Chen Nan membelai pelipisnya dengan tangannya. Sekarang jika Xiaolong menggunakan teknik perubahan dan meregangkan tubuhnya, itu 17 atau 80. Ini akan tumbuh lebih lama, Chen Nan tidak bisa membelinya, si kecil ini terlalu baik untuk makan, dan nafsu makannya mengerikan. Setiap hari, dia hanya menghabiskan 1,5 jam untuk makan. Ketika Kelly mengetahui bahwa Chen Nan akan kembali ke wilayah timur dan membantu keluarga naga, segera ada senyum di wajahnya, mengatakan, Saudari Longwu, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan aku harus pergi denganmu kali ini. Petik 2. Pergi, kamu tertawa terlalu licik. Jangan mengandalkan dirimu sendiri dan wajah panjang Qianlong, hanya ingin mengalihkan perhatian, bagaimana mengatakan kamu juga bajakan, itu ilegal. Chen Nan meninju ke samping. Aku pusing. Kelly memutar matanya lurus, dan berkata, segera, Dongtu akan membuka irama kaisar, dan semua praktisi di dunia akan menontonnya. Aku pasti tidak akan melewatkannya. Di bawah publisitas Kelly, Chen Nan tampak sangat terkenal ketika ia kembali ke wilayah timur. Hampir semua orang tahu bahwa Chen Nan akan mendukung keluarga naga. Awal, seekor naga besar meraung di langit, dan seluruh kota Fraser bergetar. Pada hari ini, semua orang di kota itu melihat gambar yang tak terlupakan. Naga ilahi sepanjang 17,8 kaki bangkit dari tanah, dan langit tercermin dalam cahaya keemasan. Tubuh naga di timur, sayap naga di barat, dan naga roh legendaris selalu menjadi keberadaan mitologi. Hari ini, mereka muncul di mata orang-orang biasa hari ini dan segera menyebabkan sensasi besar. Awal, Long Xiao 9 hari, naga roh membawa Chen Nan, melintasi tanah barat, dan terbang ke arah timur, menarik banyak orang untuk beribadah di jalan.